kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dan kita lanjutkan bincang-bincang dengan para jubir di sini. Saya lanjutkan ke Bang Marco. Bang Marco, Pak Anies ini di 3 Pilpres 2014, 2019, 2024 posisinya beda-beda. 2014 bersama Pak Jokowi, 2019 bersama Pak Prabowo, 2024 solo karir. Akhirnya nyalon sendiri. Nah tadi berhubungan dengan yang Bang Dhanil dan Michael perdebatkan soal oposisi tidak oposisi. Kalau Pak Anies sejauh ini posisinya ada di mana? Tadi Bang Dhanil juga sempat Pak Anies tidak pernah oposisi. Tidak pernah oposisi. Posisi sekarang jelas perubahan. Perubahan itu tidak menolak semuanya, tapi juga tidak meneruskan semuanya. Tapi karena kami membawa perubahan, kami nggak ada beban seperti dua orang ini yang berdebat berebut suaranya Pak Jokowi. Kami punya konsep yang jelas, yang baik kita tingkatkan, yang kurang baik kita hentikan. Kita juga akan memperkenalkan yang inovatif, yang baru. Jadi perubahan itu ada 4 kategori. Jadi kita tidak ada beban. Yang baik-baik kita teruskan, yang tidak baik kita hentikan, sesederhana itu. Jadi oposisi tidak dalam pengertian hitam putih, tapi dalam pengertian tetap ada konsistensi nilai kebangsaan itu tetap kita pegang. Tapi mengenai konsistensi, apakah konsisten akan melanjutkan atau tidak melanjutkan IKN? IKN sudah pasti kita evaluasi karena kami punya alternatif. Untuk mencapai tujuan yang dikatakan mau dicapai oleh IKN, ya kan? Pemerataan. Kalau untuk pemerataan itu yang benar adalah membangun belasan kota yang sudah ada. Itulah tempat pertumbuhan. Kalau kita cuma bikin IKN, kita cuma mindahin pusat yang berkembang cuma satu itu. Jangan lupa dengan dana IKN itu saja kalau disebarkan, kalau hanya untuk Kalimantan saja itu udah banyak sekali gitu. Jadi lebih benar kalau untuk tujuan pemerataan kita membangun lebih banyak Michael pusat. Sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Michael. Silakan, Michael. Belum lama ini Pak Ganjar malah menuju ke IKN. Ya, kalau kita konsisten bahwa IKN ini harus dituntaskan dan kita harus tingkatkan, sempurnakan. Kenapa? Karena dalam pembangunan ekonomi, termasuk hal-hal yang besar, keputusan besar seperti pemindahan ibu kota ini, kalau sudah diputuskan jangan kita ungkit-ungkit dan tebar keraguan. Bahwa ada hal yang perlu diperbaiki ya sambil berjalan, tapi jangan sampai ada kesan, ada ketidakpastian. Nah ini kenapa bicara ekonomi tadi saya sempat bilang di awal, ekonomi tidak lepas dari hukum, selalu. Karena untuk ekonomi yang kuat harus ada kepastian hukum. Yang lebih dulu ditetapkan itu adalah Jakarta ibu kota, kok itu diubah? Masa ketetapan nggak boleh diubah? Undang-undang tentang umur wakil presiden diubah? Bagaimana? Kalau undang-undang mungkin Tidak ada undang-undang yang tidak boleh diubah. Yang tidak boleh diubah itu cuman kitab suci. Yang penting perubahannya itu bagaimana dan motivasinya apa. Bang Dhanil, tanggapan Anda? Ya, bagi kami IKN itu keharusan untuk dilanjutkan. Kenapa begitu? Tadi saya menggunakan istilah extensial leap, lompatan jauh. Bagi kami apa yang dilakukan Pak Jokowi ini lompatan jauh. Kenapa? Pertama, IKN atau sebutlah pemindahan ibu kota itu sudah menjadi cita-cita sejarah. Bung Karno bahkan sejak awal itu sudah mulai memikirkan itu. Ada buktinya nggak Bang? Ada buktinya nggak? Banyak. Bahwa coba Bung tunjukkan. Karno itu bicara dan mendiskursuskan terkait bagaimana caranya kita bisa memindahkan ibu kota agar izin menanggapi pemerataan ini ya. luar biasa. Karena Kedua, Pak Harto itu sudah mendiskursuskan dan mengkaji itu juga. Kemudian ketiga, sejak presiden-presiden selanjutnya termasuk Pak SBY itu sudah ingin memulai mengkaji. Jadi sederhana ini soal momentum saja. Kemudian akhirnya dilakukan oleh Pak Jokowi harus dimulai. Jadi menurut Anda ibu kota pindah itu sebuah keniscayaan? Iya, ini dari sejarah. Tidak benar, Kedua, tidak benar. Dari sisi Bung Karno akhirnya memutuskan dari sisi tidak jadi ekonomi. pindah. Karena Bung Karno mengatakan yang itu paling sudah tepat sebagai ibu memulai kota kajiannya. adalah Jakarta. Karena Jakarta Bung Karno itu sudah memulai kajiannya, itu pertama. Kemudian kedua dari sisi ekonomi, ramalan, forecasting terhadap potensi bencana demografi dan bencana geologi di Jakarta dan sekitarnya itu sudah banyak disampaikan.
ya bencana demografi yang mungkin terjadi kita di 2030 2040 penduduk Jakarta dan Bandung itu bisa sampai 95 juta dan itu ada potensi bencana demografi. Di sisi lain bencana geologi yang bisa mungkin terjadi dan itu ramalannya sudah masif sekali. Betul, nah, kalau untuk disebutkan mencegah Jakarta is a sinking itu city. Oke, harus ada essential lift, langkah yang konkret. Artinya apa? Ini mencegah bencana masa depan. Itu pertama. Ketiga jangan lupa juga kita harus melakukan pemerataan ekonomi. Nah, pusat-pusat pertumbuhan, hub itu harus muncul di seluruh Indonesia. Makanya kami menggunakan istilah Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Jadi kita ingin mengembangkan pemerataan di seluruh Indonesia. Baik. Makanya kota-kota maju akan juga dibuat oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bang Marco, jika tadi Anda sempat mengatakan bahwa kajian itu atau Bung Karno akhirnya membatalkan kalau ibu kota negara Silakan Sebentar tanya Bang, saya belum selesai. Ketika itu mungkin tahun 50-60-an. Sekarang kan sudah 2023 menuju 2024. Bukankah terjadi perubahan yang masif di Jakarta? Jumlah penduduknya sudah berkali lipat, kepadatan kotanya pun sudah jauh. Namun sebelum dijawab Bang Karena Marco. kita mau lihat ada pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Pranowo bersama dengan Profesor Mahfud MD kelihatannya akan segera menuju ke lokasi debat di kawasan Senayan di JCC. Dan Nah ini nampak dari jauh, kami sebenarnya tidak terlalu saya bisa terlihat minta diputar di sini. Nah, menggunakan baju baju daerah yang digunakan ya. Michael, ini pakaian dari Nusa Tenggara Timur. Barangkali Michael bisa menjelaskan di balik pemilihan ini. Karena ini penting sekali karena kita kan bicara soal ekonomi. Seringkali perspektif pembangunan ekonomi itu dari pusat, dari ibu kota, dari Jakarta. Kita tadi juga banyak diskusi soal IKN, soal ekonomi Jakarta dan IKN saja. Tapi Pak Ganjar, Pak Mahfud memulai masa kampanyenya dengan berkunjung Sabang sampai Merauke. Jadi dengan simbol seperti ini kita menunjukkan bahwa ekonomi kita bangun bukan cuma ekonomi besar, tapi seluruh Indonesia harus adil dan merata. Oke, Michael, kita dengarkan seperti apa suasana terkini di sana. Kami siap di sini untuk mendukung dan mendoakan Bapak untuk malam hari ini. Mohon izin Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk kali ini. Doakan dan berikan dukungan untuk Pak Mahfud, kita akan dukung. The best, ya. Terima kasih semuanya. Baik, Prof. Mahfud mungkin ada yang ingin doakan saya. Terima kasih dan kita berikan dukungan. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan ke Bang Marco dengan jawaban Anda, silakan. Alasan pertamanya adalah Jakarta bermasalah. Apakah masalah kita tinggalkan? Satu itu. Kedua, memindahkan ibu kota ke Kalimantan itu menciptakan bencana baru terhadap lingkungan. Alasan ekonomi pemerataan sudah saya jelaskan, kita akan alternatif kita membangun banyak pusat. Bukan memindahkan pusat dari Jawa menjadi Kalimantan sentris, tapi menjadi banyak pusat. Alasan ketiga tadi apa? Sejarah itu tidak benar. Bung Karno memutuskan tidak mendirikan, tidak pindah karena dia mengatakan justru Jakarta paling tepat sebagai ibu kota karena hanya Jakarta ini yang tidak dikaitkan dengan satu kebudayaan tertentu saja dari awal. Sambil kita berdiskusi di sini sebentar ya Bang Daniel, kita lihat gambar yang ada di layar kaca Anda pemirsa. Ini adalah pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor 1. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang disebutkan akan sudah berangkat menuju JCC. ke arena debat ya di JCC di kawasan Senayan. Apakah kita bisa melihat gambarnya lagi? Dibuka lagi gambarnya? Baik, sambil kita menunggu visual Anies dan Muhaimin dan perjalanan. Oh, ini ketiga pasangan calon. 3 pasangan calon sudah kita hadirkan saat ini. Bagaimana persiapan untuk menuju ke arena debat? Yang paling atas kelihatannya di Kartanegara ya. Iya, barangkali bisa. Nah, di sini kita bisa terlihat. Oke, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin. Silakan. Silakan, kita ke lapangan. Kemarin kan yang jadi sorotan Pak Anies ketika berani mengkritik pemerintah, nanti akan dilancarkan juga serangan kritikan pemerintah nggak Gus? Amin. Gus, ada gimmick-gimmick Wakanda lagi nggak Gus? Gimana Gus?
Wah, nanti kita lihat lah. Kita lihat. Ngomong nggak bahaya gitu Gus. Kita lihat. Kita lihat. Di dalam sedikit Caimin sama Pak Anies ngobrolin apa aja di dalam? Strategi. Ketemunya nggak lama, cuma sholat aja. Pak Anies mungkin saran dari untuk Gus Imin. Wah, Gus Imin ini sudah berpengalaman sekali. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu itu malah ngajar ikan berenang. Berarti nggak usah latihan Pak ya? Udah mantap lah, bismillah. Gus kalau sama Ibu mungkin Gus ada minta Ya pasti kita mohon doanya. Kita nanti kan kalau visi yang debat kedua ini kan Mas Gibran dulu. Berarti Caimin kan dapat yang terakhir. Itu nggak apa-apa itu? Ya nggak apa-apa, kita sama aja kan. Beda. Berarti ya? Sama aja. Udah nggak deg-degan lagi ya Gus? Kemarin kan deg-degan. Oh, Pak Mahfud orang pengalaman, Pak Gibran pengalaman jadi wali kota ya pasti kita harus deg-degan. lawan kuat mungkin Gus, lawan kuatnya siapa? Lawan kuatnya siapa Gus? Ya nggak tahu. Ada selopet Imin nggak? Nanti kita lihat lah situasinya. Gus, video tebak-tebakan itu yang diupdate itu persiapan salah satunya. Itu bagian dari pemanasan. Pemanasan. Apa yang paling kecil? Oke, siap. Yuk, jalan deh. Semoga lancar. Good luck. Oke. Ya, itu dia keterangan yang disampaikan oleh calon presiden dan calon wakil presiden Oke. nomor urut 1, dan di sebelahnya kita juga melihat ya, bersiap-siap di sebelah kiri layar kaca Anda pemirsa, ini adalah pasangan calon presiden calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang bertolak dari Jalan Teguh Umar menuju ke JCC Senayan, dari Menteng ke Senayan. Betul. Melewati Jalan Jenderal Sudirman jam 18.30. Ya deket lah, harusnya semoga tepat waktu ya. Tapi yang jelas ya, saya senang sekali melihat lempar senyum dari masing-masing kandidat ini, pasangan calon ya. Baik itu dari Pak Anies, begitu juga dengan Pak Ganjar Pranowo tadi. Dan Baik, saya kembali ke Bang Marco. Bang Marco, baik, kita kembali lagi ke lapangan. Oh, ini Pak Mahfud sudah berjalan. Ya, Prof. Mahfud dengan pakaian yang digunakan pakaian Paslon nomor urut dari Madura. 2, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jurus gemoy, keluar lagi. Itu dia dari Pak Prabowo. Apakah ada yang ingin disampaikan Mas Gibran? Coba kawan-kawan wartawan ditanya dong di sana. Kita lihat. Oh, seperti biasa. Udah kayak lagu, seperti biasa. Nanti tunggu surprise-nya di debat Cawapres. Sebenarnya. Ya, karena memang pada prinsipnya ini sih ya, dalam beberapa kesempatan memang irit bicara ini Mas Gibran. Ketika kemudian diajak adu debat, adu gagasan, memilih untuk ikut yang resmi saja. Nah, itu hak beliau sebetulnya. Maka publik pasti penasaran melihat apa yang akan disampaikan oleh Mas Gibran nanti. Selain penasaran dengan apa yang disampaikan Mas Gibran, saya juga sebenarnya penasaran dengan yang disampaikan Caimin. Karena Caimin itu terkenal dengan jokes Jawa Timurannya ya, Bang Marco ya. Kadang-kadang ceplas-ceplos, kalimatnya apa adanya, dan kadang-kadang out of the box. Sementara Pak Anies itu diksinya sangat teratur, sangat rapi sekali. Nanti Caimin akan seperti apa? Akan menjadi dirinya sendiri atau akan menjadi lebih rapi? Sudah pasti dia akan menjadi dirinya sendiri, karena tadi dikatakan dengan pengalaman seperti kita tahu, dia tidak perlu menjadi orang lain. Tapi sebetulnya bagaimanapun Caimin melakukan persiapan yang banyak sekali. Karena kami mengikuti berbagai perdebatan, memberi masukan dan sebagainya. Hanya persiapan terakhir yang saya tidak ikut, dan Pak Capres sendiri, Pak Anies sendiri ikut bertanya jawab dengan Caimin. Itu kan ada keluar di sosial media kan, melontarkan pertanyaan lalu dijawab. Itu saya yang dikeluar di sosial media yang lucu-lucu. Tapi di balik itu ada persiapan yang serius. Pak Caimin kan juga mengatakan dia gugup sebetulnya kan. Menurut saya itu tanda baik, karena kami tidak menganggap remeh semua yang lain. Kami tidak menganggap remeh Gibran, kami tidak menganggap remeh Pak Mahfud. Mereka juga mempunyai kelebihan masing-masing. Karena itu persiapannya matang. Meskipun tadi tentu mungkin karena sudah melalui persiapan ya jadinya santai gitu. Oke, saya ke Bang Dhanil. Bang Dhanil, mengapa sih Mas Gibran ini tidak mau datang ke debat-debat selain KPU? Bahkan waktu itu mahasiswa tuh sampai nungguin 2 jam di depan kantornya di Balai Kota Solo. Supaya ada surprise effect gitu loh. Ada apa ini sebenarnya strategi marketingnya Gibran atau gimana? Pertama Bang gini Mbak,
Mas Gibran itu sekarang itu seperti dilakukan oleh pendukung 3 itu kan diremehkan, dihina. Itu barusan kan dengar pendukung 3 ngejek, menghina, kemudian merendahkan. Nah, itu dalam anak muda secara psikologi ada namanya teori mentality underdog atau underdog mentality. Orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang sering diejek, orang-orang yang dianggap remeh, itu seringkali dia akan menunjukkan kapasitas sesungguhnya. Dan itu merasa tertantang. Tapi saya kurang sepakat dengan dan kalau itu ada sering dialami anak-anak muda masa kini. Mungkin Anda dulu pernah direndahkan oleh orang lain, kemudian Anda terpanggil ingin menunjukkan kapasitas kita. Nah, keuntungan Mas Gibran hari ini di debat kali ini itu beliau dianggap menjadi bagian dari underdog mentality itu, dan kami yakin beliau akan membuktikan seperti mana anak-anak muda lain yang juga diremehkan, direndahkan, pasti Mas Gibran menunjukkan kapasitas sesungguhnya dan membangun Indonesia ke depan 2024-2029. Oke, sambil kita melihat lagi ya di layar kaca Anda, pemirsa, kami ingatkan di sebelah kiri atas layar kaca Anda, ini adalah suasana terkini di JCC Senayan Jakarta di arena debat. Coba kita buka di layar yang lebih lebar ya, supaya kita bisa melihat sama-sama. Nah, ini dia. Ada Sekjen Partai Golkar, Pak Ludwig yang baru melintas di sana. Ada beberapa pejabat teras Partai Golkar juga yang melintas. Pak Airlangga Hartarto kelihatannya sudah tiba di sana. Ekstra pengamanannya tentu saja karena hari ini jutaan pasang mata akan menyaksikan adu gagasan calon wakil presiden Republik Indonesia. Kalau misalnya dilihat dari sebelah venue kanan, ini juga nampak lebih tertutup dibandingkan waktu di KPU ya. Oke, sip. Di sebelah kanan atas layar ini adalah iring-iringan dari Pak Ganjar Pranowo ya bersama dengan Prof Mahfud MD. Dan kemudian di sebelah kiri bawah, nah yang paling kelihatan jelas itu Pak Anies Baswedan dan juga Pak Muhaimin Iskandar. Dan paling bawah adalah di sebelah mobil putih, kanan bawah. Nah, ini adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mas Gibran. Kira-kira ini bukan balapan, ini bukan racing ya. Tapi kira-kira siapa yang akan tiba pertama gitu? Kalau menurut saya yang akan tiba pertama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena dari Kebayoran Baru ke Senayan nggak terlalu jauh. Oke. Tapi muter dia nih. Kalau menurut saya justru yang tiba pertama barangkali Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD. Kita lihat, jangan-jangan. Karena tinggal lurus doang ya, Jalan Sudirman. Dia tinggal lurus. Terus lihat sudah sampai Tadi menanggapi jawaban dari Bang Daniel, nampaknya Michael sudah angkat mic nih. Langsung Michael, silakan. Ya, dari Prof Mahfud juga kita sudah bersiap dan persiapan terbaik adalah pengalaman. Jadi kita persiapkan dengan baik, kita tidak pernah menganggap remeh lawan tanding kita. Justru dalam perdebatan ini adalah ajangnya kita adu gagasan. Dan kami sangat berharap setelah debat ini Mas Gibran akan lebih sering tampil. Karena kita mau dengar lebih jauh. Sesama cawapres, sesama capres-cawapres ini kita mau adu gagasan bukan cuma di ruang-ruang KPU. Karena 2 jam itu waktu yang sangat singkat. Kemarin kita yang nonton debat capres pun pasti merasa baru sebentar ngomong, sudah selesai cuma 2 menit. Padahal isu-isu bangsa tidak mungkin dibicarakan 2 menit. Kita hargai KPU bikin acara seperti ini. Kita juga terima kasih capres-cawapres datang ke acara KPU. Tapi yang dibutuhkan warga, masyarakat itu lebih jauh lagi. Jadi semoga dengan Mas Gibran sudah menunjukkan surprise-nya pada malam ini. Besok-besok kalau diundang debat, datang. Oke, Daniel silakan. Saya harus ini. Begini. Dalam hidup itu, dalam komunikasi itu ada komunikasi verbal, tapi juga ada komunikasi action. Mas Gibran ini man of action. Ya, salah satunya beliau ingin menjadikan 2 komunikasi itu jadi proporsional. Jangan terlalu banyak cakap, kata anak Medan, nggak baik. Kerja saja, buktikan. Kalau banyak cakap biasanya kalau istilah orang di kampung saya itu omdo jadinya, omong doang. Bahkan dalam tradisi Indonesia, lah, tong kosong nyaring bunyinya. Makanya yang dilakukan oleh Mas Gibran itu action seperti apa yang sudah dilakukan selama ini. Dan anak muda itu cinta dengan aksi, cinta dengan kerja, bukan omong kosong. Nah awal tahun
2023 saya sempat mewawancara Mas Gibran ketika itu di Solo. Saya bertanya bagaimana perkembangan Solo di masa kepemimpinan Anda. Bang Daniel tahu apa jawaban Mas Gibran? Apa? Jangan tanya saya, tanya aja masyarakat Solo. Oh ya betul dong, itu jawaban yang paling betul. Karena kalau Mas Gibran yang menjawab, maka itu jadi klaim jadinya. Iya. Yang paling pantas menilai kinerja beliau itu adalah masyarakat Solo. Dan hari ini, misalnya data survei segala macam menyebutkan Solo itu adalah daerah yang paling nyaman ditinggali pada hari ini. Iya, Dan itu data, dan itu statistik. Itulah Gibran Raka Buming Raka. Banyak ide disebut banyak cakap, kata begitu. Nanti kita ke Bang Marco untuk menanggapinya. Kita harus break sejenak.